Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP. Beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama adalah nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua adalah penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN. Namun KI tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga adalah jika ada dua nilai praktik dalam satu KD, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Penghitungan nilai keterampilan dalam satu KD di total yaitu praktek, produk, dan portofolio, dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat adalah pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima adalah silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping hanya 3 kolom, yaitu berisi KD, materi pelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam adalah perubahan terminologi, ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2, dan sudah tidak ada lagi UTS. Langsung ke penilaian akhir semester saja. Yang ketujuh adalah dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian jika ada. Yang kedelapan adalah kalau penilaian menjadi 1 sampai 100, penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kesembilan adalah remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil karakteristik KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP ini merupakan yaitu kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilakukan oleh masing-masing satuan edukasi yang sudah siap dan dapat mengembangkannya dengan menyimak sistem edukasi nasional. Adapun karakteristiknya antara lain, yang pertama adalah pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Artinya, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan pembelajaran yang cocok dengan situasi, keperluan peserta didik, serta tuntunan masyarakat. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Hal ini berarti masyarakat dan orang tua tidak hanya mendukung sekolah melalui biaya, tetapi juga ikut merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat menambah kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah, guru, dan seluruh penyelenggara kurikulum harus terampil dan memiliki integritas profesional. Begitupun dalam proses pemungutan keputusan, kepala sekolah harus mengimplementasikan secara demokratis. Yang keempat adalah tim kerja yang kompak dan transparan. Hal ini dikarenakan keberhasilan KTSP adalah hasil kinerja dari kolaborasi tim yang kompak dan transparan. Selanjutnya adalah karakteristik kurikulum 2013. Secara umum, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun karakteristiknya yang pertama adalah mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua adalah menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat adalah mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetisi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
Yang kelima adalah mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang keenam adalah mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsipnya kumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 revisi. Kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum 2013 sebelumnya. Adapun karakteristiknya, yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter atau PPK, yaitu karakter tersebut adalah religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Yang kedua adalah literasi. Kemampuan literasi ini diharapkan dapat disisipkan dalam setiap tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif, yaitu kemampuan kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif, merupakan kemampuan bekal bagi peserta didik di abad 21. Yang keempat adalah high or thinking skill. Pembelajaran harus memberikan kemampuan pembelajaran tingkat tinggi. Hal ini diharapkan peserta didik dapat bersaing di kancah dunia. Selanjutnya adalah karakteristik RPPK-TSP, RPPK-13, dan RPPK-13 revisi. Berikut karakteristiknya RPPK-TSP. Yang pertama adalah kompetensi dasar diturunkan dari standar kompetensi atau SK. Yang kedua adalah terdiri dari suatu KD untuk satu ataupun beberapa pertemuan. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik RPPK 13. Yang pertama adalah kompetensi dasar diturunkan dari kompetensi inti, diantaranya adalah KI 1 spiritual, KI 2 sikap dan sosial, dan KI 3 pengetahuan, serta KI 4 keterampilan. Yang kedua adalah terdiri dari satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali pertemuan. Karakteristik selanjutnya adalah karakteristik RPPK 13 revisi. RPPK 13 revisi ini ditambahkan dengan yang pertama adalah mengintegrasikan PPK penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Yang kedua adalah mengintegrasikan literasi. Yang ketiga, mengintegrasikan dan mengembangkan 4C, yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Oke, kalau sudah siap, Ibu melihat pensil dan bukunya semua di atas meja. Sudah, Bu Guru. Oke. Kalau ingin lebih semangat lagi kita belajar, kita tepuk semangat ya. Ya, Bu Guru. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar kita harus berdoa ya. Ya, Bu Guru. Kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Di semua, Bu Guru. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu Guru. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang PJOK ya. Ya, Bu Guru. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu harus membacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Yang kedua adalah kalian dapat menuliskan kegiatan apa yang dapat dipraktekkan untuk menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Yang ketiga adalah kalian dapat mempraktikkan cara menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Jadi, pembelajaran kita yang pertama adalah tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, dan materinya adalah keselamatan di air. Tolong didengarkan baik-baik ya. Ya, Bu Guru. Nah, yang pertama adalah cara menjaga keselamatan di pantai. Anak-anak sudah pernah ke pantai belum? Belum, Bu Guru. Oke, yang pertama memperhatikan teman yang bermain di pantai ya. Jadi ketika ada teman kita bermain di pantai, kita harus saling menjaga. Kemudian yang kedua adalah menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Jadi temannya jangan dibiarkan untuk sendiri ya.
Ya Bu Guru. Yang ketiga adalah mengingatkan teman jika ada ombak yang besar, karena ini sangat berbahaya ya. Ya Bu Guru. Nah, yang keempat adalah mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Nah, ini juga adalah sangat berbahaya ya. Jadi kalau ingin berenang itu jangan terlalu jauh-jauh ya. Kemudian yang kelima adalah menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Seperti dalam air, yang di dalam air laut kan itu ada batu karang. Jadi bisa diperingatkan temannya untuk tidak berenang di tempat tersebut supaya temannya tidak terluka. Selanjutnya adalah peraturan di kolam renang. Nah, yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, ataupun sakit yang menular. Jadi kalau lagi sakit sebaiknya tidak mengikuti kegiatan renang. Yang kedua adalah menggunakan pakaian renang. Jadi kalau pada saat kita ingin berenang itu harus menggunakan pakaian renang biar lebih nyaman ya. Nah, yang ketiga adalah tidak membawa makanan di kolam renang. Jadi di kolam renang itu tidak perlu membawa makanan. Mungkin bisa, tapi dimakan dulu makanannya, setelah itu baru berenang. Yang keempat adalah tidak membawa binatang peliharaan. Jadi tidak boleh membawa binatang peliharaan ya, misalnya membawa kucing di kolam, itu tidak baik ya. Yang kelima adalah membilas anggota tubuh sebelum berenang. Jadi masuk ke kolam, berpegang di pinggir, lalu silahkan anak-anak basahi dulu semua tubuhnya ya. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh meludah dan buang air kecil di kolam renang karena bisa mengotori air yang ada di kolam. Jadi tidak boleh mengotori kolam renang ya. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh memakai alas kaki ya. Dilepas dulu baru boleh masuk ke kolam renang. Yang kedelapan adalah tidak berlari melompat di kolam berenang. Jadi harus hati-hati ya anak-anak karena di pinggir kolam itu sangat licin dan sangat berbahaya. Jadi anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu Guru, paham Bu Guru. Sudah tidak ada? Ya Bu Guru. Oke, jadi kalau ke kolam berenang itu harus hati-hati ya, ataupun berenang di air laut. Ya Bu Guru. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita bahwa kalau misalnya anak-anak ingin berenang di laut, mungkin bisa ditemani dengan temannya ya. Kemudian bermain di pinggir saja, jangan di dalamnya ya, di dangkalnya saja, itu sangat berbahaya untuk kalian ya. Ya Bu Guru. Oke, kemudian kalau misalnya ingin berenang di kolam renang itu jangan lupa memakai pakaian renang, kemudian harus berhati-hati juga ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri materi kita, Ibu mau memberikan tugas. Jadi tugasnya adalah anak-anak harus menyebutkan beberapa cara menjaga keselamatan di air, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Mungkin cukup materi dari Ibu. Ya Bu Guru. Dan sebelum kita pulang, kita harus berdoa ya. Kita doa sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih anak-anak untuk hari ini.